Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan yang ada di rumah, yang saya kasihi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita akan mendengar khotbah melalui online. Minggu lalu kita telah mendengar khotbah gembala pembina kita tentang peka mendengar suara Tuhan yang disampaikan begitu jelas bagaimana kita membedakan suara Tuhan. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan, jika kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan juga melakukan firman-Nya tinggal di dalamnya, maka kita akan mengenal suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui berbagai cara, secara audible, melalui firman Tuhan, melalui nubuatan, melalui penglihatan, mimpi, peristiwa yang terjadi, baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita. Hari ini mari kita kembali dikuatkan melalui Filipi 4 ayat 19. Bapak Ibu yang di rumah bisa membuka Alkitab kita. Di dalam Filipi 4 ayat 19, demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tema khotbah hari ini adalah dari tidak ada menjadi ada. Bapak dikasih Tuhan, kita melihat Allah akan secara bebas tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun mensuplai atau mengisi sampai penuh setiap kebutuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya percaya ukuran kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang akan diberikan kepada kita semuanya. Kalau kita memasuki awal bulan ini karena anugerah dan kasih Tuhan, kita bisa menghadapi dan melawan pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan krisis ekonomi, bahkan sampai ke krisis sosial. Bagaimana begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, bahkan secara ekonomi mereka mengalami krisis. Saya melihat di televisi bagaimana satu keluarga yang tidak bisa membayar kontrakan, hanya mereka harus tinggal di emperan. Seorang ibu yang buta, tukang pijat, tidak ada langganan lagi. Mereka hanya makan nasi putih saja. Sangat menyedihkan melihat kondisi yang seperti ini. Sangat miris Bapak dikasih Tuhan. Karena krisis yang berkepanjangan karena dampak pandemi ini. Tetapi mari kita melihat bagaimana cara Allah di dalam memelihara dan mencukupi kebutuhan kita semuanya. Dari Filipi 4 ayat ke-19 kita melihat bahwa bagaimana Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapak dikasih Tuhan, kita melihat secara jasmani bahwa di dalam Alkitab Allah menggunakan ciptaannya untuk memelihara umatnya. Burung gagak di dalam kisah 1 Raja 17 ayat 1 sampai ayat ke-6. Pengalaman selama kelaparan di Israel. Karena doa Elia juga mengalami masa yang sulit, kelaparan. Tetapi Tuhan sanggup memelihara hambanya ini dengan burung gagak yang mengirim roti setiap hari, dan ini pemeliharaan yang tidak lazim. Dalam perjanjian baru kita melihat dalam kisah Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Pengalaman murid-murid yang mendapat uang untuk membayar pajak di bait Allah dan pajak negara dari mulut ikan, ini juga pemeliharaan yang juga tidak lazim Bapak dikasih Tuhan.
Bahkan di Alkitab kita membaca dalam Bilangan 11 ayat 24 sampai 30 bagaimana burung puyuh di padang gurun di mana Tuhan memberi makan lebih kurang 600.000 orang di padang gurun selama 1 bulan dengan daging. Ini juga tidak lazim. Semuanya Tuhan sanggup melakukannya. Saya membaca di sebuah grup WA teman-teman saya dari Semarang memberikan sebuah kesaksian seorang ibu yang bernama Ibu Sarah. Di masa pandemi ini Ibu Sarah ini hanya berjualan sandal dengan anaknya perempuan. Tetapi jika dia memiliki juga sebuah salon yang sederhana dan sangat sepi, tidak ada pelanggan. Ibu Sarah dan anaknya selalu berdoa ketika ingin berjualan di pasar dan meminta berkat Tuhan untuk itu. Dalam jualan sedikit yang laku. Di masa puasa ini mereka kemudian berjualan kolak dan makanan kecil untuk buka puasa. Sore itu mereka berangkat ke pasar. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hujan lebat turun, Bapak dikasih Tuhan. Dan jualan tidak laku. Ibu Sarah dan anaknya kemudian pulang dalam keadaan basah kuyup. Tiba-tiba di tengah perjalanan pulang Roh Kudus berbicara kepada Ibu Sarah. Berikan makananmu kepada tukang becak dan orang-orang di sekeliling pasar tadi. Ibu Sarah ini taat mendengar suara Tuhan. Kemudian dia berlari kembali menemui tukang becak dan beberapa orang dan memberikan makanannya kepada mereka. Dalam keadaan menggigil mereka kemudian pulang tanpa membawa uang apapun. Esok pagi mereka bangun. Mereka selalu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Roh Kudus mengingatkan, kenapa engkau tidak berdoa untuk salonmu? Akhirnya mereka taat kemudian berdoa supaya Tuhan salon ini bisa ada pelanggan kembali. Dan apa yang terjadi Bapak dikasih Tuhan siang hari? Tiba-tiba ada orang yang datang ke salonnya dan minta dipotong rambut. Sudah selesai potong rambut, tiba-tiba datang lagi. Selesai, datang lagi. Selesai, datang lagi. Sehingga dari siang itu sampai sore, salon itu penuh dengan orang yang memotong rambut. Di dalam grup WA itu Bu Sarah mengucap syukur kepada Tuhan. Hal yang dia lakukan hanya kecil, memberi kepada orang lain yang sedang dalam kesusahan. Tetapi Tuhan membalasnya sungguh berlipat-lipat kali ganda. Bapak dikasih Tuhan, inilah cara Tuhan di dalam memelihara kebutuhan anak-anaknya, yaitu melalui kejadian-kejadian peristiwa yang luar biasa. Allah menggunakan ciptaannya untuk memelihara umatnya. Kita melihat kembali di dalam Alkitab, Bapak dikasih Tuhan, bahwa Allah sanggup memelihara menggunakan harta kekayaan bangsa yang lain. Di dalam Yesaya 61 ayat ke-6 dikatakan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Kita melihat Bapak dikasih Tuhan bagaimana seorang janda di Sarfat. Janda ini bukan umat Israel. Banyak janda di Israel. Tetapi Tuhan memakai janda di Sarfat, di daerah Tirus dan Sidon. Bukan karena Tuhan tidak tertarik dengan seorang Israel. Tetapi salah satu maksud Tuhan yang dapat diungkapkan di sini adalah bahwa orang kafir dapat digunakan, dimanfaatkan atau digerakkan oleh Tuhan untuk memelihara orang benar seperti Elia. Pengalaman bangsa Israel juga keluar dari tanah Mesir. Di dalam Keluaran 12 ayat 36.
Di sana dikatakan juga Tuhan menggerakkan hati orang Mesir, sehingga setiap orang Mesir menjadi murah hati, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kepada setiap bangsa Israel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bersyukur bagaimana kami mengalami jemaat GBS Obrit yang bekerja dan atasannya adalah bosnya adalah seorang yang beragama Buddha. Tetapi dia berkata kepada jemaat kita ini, aku akan memberi sembako, kamu bisa nggak salurkan kepada gerejamu? Kemudian jemaat ini datang ke sekretariat dan membawa hampir lebih kurang 70 paket sembako, Bapak dikasih Tuhan, untuk kami berikan di sekeliling kita dan beberapa jemaat kita. Kepada tukang becak, kepada tukang sol sepatu, kepada orang-orang yang sedang menantikan dagangannya yang sepi. Dalam waktu sangat singkat, habis juga paket sembako ini. Tuhan bisa memakai siapapun, Bapak dikasih Tuhan, untuk memberkati orang-orangnya, anak-anaknya. Dan saya bersyukur untuk itu. Kita melihat bagaimana gereja kita dipakai untuk menyalurkan berkat ini. Bukan itu saja, Bapak dikasih Tuhan. Di tengah-tengah krisis seperti ini, gereja kita memberi kepada Departemen Agama bagaimana mereka mengumpulkan dana untuk memberikan sembako kepada masyarakat di Banten. Kita juga menabur, memberi kepada orang-orang yang di jalan di sana yang membutuhkan nasi bungkus. Kita juga menolong beberapa jemaat kita yang dalam kehidupan prasejahtera mereka, kita memberikan paket sembako. Kita terus bergerak, kita terus memberi, Bapak dikasih Tuhan. Ini yang Tuhan mau di tengah-tengah krisis seperti ini. Kita menjadi penyalur berkat bagi mereka. Saya berdoa bagi Bapak Ibu dikasih Tuhan yang di rumah untuk bisa menjadi penyalur berkat juga bagi tetangga kiri kanan yang Bapak Ibu bisa lihat mereka juga mungkin di dalam kekurangan. Tuhan menggunakan juga malaikatnya untuk membawa kebutuhan kita. Wow. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai dengan 8 kita melihat malaikat memberi makan kepada Elia di Gunung Horeb. Ketika Elia berputus asa karena ancaman daripada Isabel. Rasanya tidak mungkin bagi kita apabila ada makhluk roh yang memberikan makanan bagi Elia ketika itu, saudara dikasih Tuhan. Namun apapun argumentasi, kita melihat firman Tuhan telah membuktikannya. Bahwa malaikat Tuhan membawa makanan kepada Elia di Gunung Horeb. Dari mana makanan itu? Bukan persoalan kita. Tetapi yang pasti Tuhan dapat melakukannya. Bagaimana cara Allah memelihara secara rohani dan jasmani. Ini sangat luar biasa Bapak dikasih Tuhan. Di tengah-tengah krisis ekonomi, sosial, bahkan juga di tengah-tengah orang dalam keadaan ketakutan karena pandemi virus COVID-19 ini. Puji Tuhan Bapak dikasih Tuhan. Itulah bukti bahwa Allah masih sanggup memelihara secara jasmani. Tetapi bagaimana kita bisa dipelihara secara rohani, Bapak dikasih Tuhan. Sebelum kita tidak boleh beribadah lagi di tempat-tempat umum seperti ini, di gereja kita ini, kita pernah berdoa di dalam secret place waktu itu, ada tuntunan Tuhan, supaya kita membangun tahta yang besar. Waktu itu kami tidak tahu seperti apa membangun tahta yang besar. Ternyata Tuhan itu hadir di tengah pujian umatnya. Kalau tahta yang kita bangun itu besar, terdengar di tahta di surga, maka Tuhan akan berkenan atas doa pujian penyembahan umatnya. Saya mendengar kesaksian seorang WL dari Amerika yang ketika itu dia sakit dan diizinkan meninggal kemudian hidup lagi. Dia dibawa, ditanya oleh Tuhan,
Kamu sebagai WL, dengan musik yang lengkap, dengan full band. Tetapi lihat, aku melihat, tidak terdengar suara pujian, nyanyian mereka di tataku. Kemudian WL itu diperlihatkan pada sekelompok kecil, orang yang sedang memuji, menyembah Tuhan dengan gitar yang sudah cukup agak tua. Tetapi suara mereka terdengar di tatanya Tuhan. Kemudian WL itu disuruh menyampaikan kepada gereja Tuhan bahwa pujian penyembahan yang aku suka adalah pujian penyembahan yang dinaikkan dengan kerendahan hati dan ketulusan dan kejujuran. Ketika itu saya merenungkan, oh ini yang dimaksud oleh Tuhan membangun tahta yang besar. Tetapi ketika kita tidak boleh beribadah, saya berpikir bagaimana ya Tuhan untuk ke depan ini apabila kita berlarut-larut tidak bisa beribadah di gereja kita, di GBI House of Bread yang kita kasih dan kita cintai ini. Tuhan ingatkan kepada saya untuk membangun mezbah keluarga. Seperti ketika Nabi Nuh disuruh membangun bahtera dan menyelamatkan keluarganya di bahtera itu. Bapak dikasih Tuhan, apa yang terjadi dengan Nuh ketika dia disuruh membangun mezbah di sana? Saya melihat bagaimana Nuh di lockdown 370 hari. Lebih dari 12 bulan. Nuh tidak mengeluh. Nuh sabar. Dia percaya Tuhan memelihara Nuh di dalam bahtera itu selama air bah datang. Dan keluarganya dipelihara sangat luar biasa. Dia taat kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia membangun mezbah di sana kepada Tuhan. Dan dia menerima perjanjian yang kekal, Bapak dikasih Tuhan. Ketika ayat itu datang kepada kita, maka saya perintahkan kepada tim pengajaran untuk membuat bahan-bahan mezbah keluarga. Dan kita melakukan ibadah hari Minggu dengan mezbah keluarga dan mezbah doa. Kenapa? Karena di dalam mezbah keluarga kita akan melihat fungsi orang tua kembali berfungsi untuk memimpin ibadah itu. Dia sebagai seorang imam, dia sebagai seorang nabi juga, dia sebagai seorang raja. Sehingga menggenapi ayat firman Tuhan di akhir zaman ini supaya hati Bapa kembali kepada anak-anak. Dan anak-anak kembali kepada bapaknya. Dan saya bersyukur dan saya berdoa apakah Bapak Ibu di rumah sudah melakukan mezbah keluarga dan mezbah doa. Di mana kita setiap hari ada mezbah doa dan keluarga. Ini pemeliharaan secara spiritual dalam kehidupan saya dan saudara. Bayangkan kalau kita hanya melihat seminggu sekali khotbah melalui online yang hari ini saya paksakan juga. Karena mungkin saya juga kangen kepada jemaat di rumah hari ini. Supaya melihat wajah saya juga yang masih ganteng. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Saya juga berdoa supaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat juga. Tetap ganteng dan cantik-cantik. Oma-oma, opa-opa. Anak-anak sekolah minggu yang saya cintai. Saya masih terkenang bagaimana mereka mempersembahkan pujian ketika ulang tahun gereja ini. Bapak dikasih Tuhan. Tuhan pelihara secara jasmani dan secara rohani begitu dahsyat luar biasa kepada jemaat GBI House of Bread hari-hari ini. Saya sungguh memohon dan meminta supaya mezbah keluarga itu dilakukan di rumah. Kenapa? Ketika Bapak Ibu melakukan, maka terpeliharalah tubuh, jiwa dan roh Bapak Ibu dikasih Tuhan di akhir zaman ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita membangun mezbah keluarga dan membangun mezbah doa hari-hari ini, kita dikuatkan kembali dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan setiap hari dan sudah ada di handphone Bapak Ibu semuanya. Jangan dilewatkan ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya jangan cuma dilihat kemudian dibaca, tidak. Mari kumpulkan kembali keluargamu, ajak anak-anakmu, pimpin. Aku gak bisa Pak Pendeta.
Roh Kudus akan memampukan. Ada seorang ibu, jemaat kita yang tidak biasa membangun misbah keluarga, akhirnya mendesak, ayo dong Pak, kamu yang pimpin. Ya. Akhirnya mau tidak mau bapaknya memimpin. Mereka menangis saat itu. Mereka merindukan kembali bagaimana kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan karena tidak bisa. Tetapi dengan mereka berkumpul dengan suami istri dan anak-anak. Saudara tahu, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di dalamnya. Sebab itu mari lakukan dengan baik, lakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan untuk kepada saya dan saudara. Saya sangat bersyukur ketika kita tertunda melakukan Paskah bersama di Taman Bunga di Mekarsari. Kenapa saya bersyukur saudara? Karena jemaat yang mendaftar, saya mendapatkan nomor handphone mereka dan alamat mereka. Sehingga ketika masa seperti ini, saya bisa membagikan, gereja ini bisa membagikan bahan-bahan misbah doa, misbah keluarga melalui handphone mereka masing-masing. Itulah sungguh pertolongan Tuhan. Saya bisa membayangkan bagaimana dengan gereja yang begitu besar, yang tidak bisa mengenal jemaatnya satu persatu. Bagaimana mereka memelihara secara rohani. Kalau kita hanya melihat online, kadang dengan celana pendek, hanya bangun tidur, sudah selesai, kemudian kita main game lagi, main yang lain, saudara dikasih Tuhan. Tetapi dengan misbah keluarga, komunikasi kita dibangun kembali. Maka hari ini saya simpulkan bagaimana peristiwa yang kita alami di dalam bulan-bulan ini. Percayalah, kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan memiliki Tuhan Yesus Kristus, maka kita memiliki segala-galanya. Di dalam Amsal 22 ayat ke-11 mengatakan demikian. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah siapkan di rumah. Bapak dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang sudah menerima roti dan anggur, mari kita bangkit berdiri untuk menerima tubuh dan darah Yesus Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Sebelumnya kita mari berdoa. Bapa, layakkan setiap kami, anak-anak-Mu untuk boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami. Dan kami percaya ya Tuhan, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, kami diingatkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Engkau melakukan itu untuk kami semuanya ya Tuhan, orang yang berdosa ini. Hidup kami dibenarkan, hidup kami dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk keselamatan kekal yang kami terima ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami masih bisa bernafas. Baik kami yang ada di rumah sakit maupun di rumah hari ini yang ikut ambil perjamuan kudus. Mari kita melakukan dengan cara yang benar. Saat ini mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan, Bapak dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan.
Dengan memandang tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah makan roti bersama-sama. Sekarang mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur ini, yang atasnya kita ucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak dikasih Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh tubuh dan darahmu kau baik Tuhan. Haleluya, oh Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, Bapa, terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan, untuk kekekalan yang kami terima ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus Kristus, mari ya Tuhan, pulihkan keadaan kami semuanya hari-hari ini. Pulihkan ya Tuhan keadaan umat-Mu hari-hari ini ya Tuhan yang percaya kepada-Mu. Engkau telah berfirman kepada setiap kami, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani setiap kami umat-Mu. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang ada di rumah hari-hari ini. Berkati mereka ya Tuhan, lebih lagi berlimpah-limpah ya Tuhan. Dengan kesehatan, dengan kekuatan. Kalau ada yang sakit hari ini ya Bapa, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Kalau ada yang diisolasi hari ini ya Bapa, karena mereka mentaati semua aturan dari pemerintah untuk tidak menularkan virus ini kepada orang lain maupun dirinya sendiri. Tuhan, berkati dengan kedisiplinan mereka ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka. Bapak, aku berdoa bagi mereka semuanya hari ini Tuhan, agar semuanya Tuhan pelihara tubuh jiwa roh kami sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin Bapak dikasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu bisa menerima berkat daripada Tuhan. Tetap mengangkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih-Nya, rahmat-Nya, anugerah-Nya yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai, mengurapi Bapak Ibu semuanya hari ini. Sampai Maranatha kita akan berjumpa dengan Dia kekal selama-lamanya. Mari yang diberkati, yang percaya kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebab Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.